Sobat YBHK, kembali lagi di podcast YBHK, Sukses Bersama YBHK. Saya Femi Ponto, Guru SMP Tarsisius Vireta. Pertama-tama, pantaslah kita mengucap syukur pujian kepada Tuhan, karena sampai hari ini kita diberikan kesehatan yang baik, dan kita boleh berjumpa dalam kegiatan luar biasa yaitu podcast YBHK hari ini. YBHK yang terkasih, perlu Anda ketahui, kita sudah melaksanakan protokol kesehatan, kita sudah vaksin lengkap ya. Kemudian sebelum bertemu pada hari ini, kita sudah melakukan antigen, dan puji Tuhan kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Oleh karena itu, kami membuka masker. Sobat YBHK, podcast kita pada hari ini episode ke-15 dengan tema Sukses, Peranan Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Anak. Perlu Anda ketahui juga bahwa di tempat kita ini sudah ada dua ibu yang hadir, ibu yang cantik-cantik, hebat dan luar biasa ya. Oleh karena itu, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Winda Yovita, Ibu Lydia untuk memperkenalkan, karena kita ingat ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan agar kita lebih akrab, lebih santai dalam bincang-bincang kita pada hari ini. Silakan Ibu Winda sama Ibu Lydia. Putra dan putri. Yang putra namanya Gervasius, yang kedua putri namanya Valeri. Dua-duanya alumni di sini di Tarsisius Vireta ini. Ya dari SD, kalau ke anak kami dari SD sampai SMA kami titipkan, kami percayakan di Tarsisius Vireta ini. Nah, yang anak yang pertama sekarang lagi ambil studi S2 di Jerman. Dia S1-nya teknologi pangan, yang sekarang dia lanjutkan S2-nya di sana. Di Jerman itu sebenarnya sekolahnya tidak mahal, dia hampir boleh dibilang gratis. Yang hanya kita perlukan adalah biaya hidupnya. Tapi biaya hidup di sana bisa dicari dengan seperti untuk kerja apa aja, misalnya di restoran atau sebagai loper koran juga bisa, seperti itu. Nah, kalau yang kedua, Valeri masih kuliah S1 di salah satu sekolah swasta di Indonesia gitu. Di pandemi ini sama, selama 2 tahun, hampir 2 tahun juga sekolah online, kuliah online. Tapi sekarang dia lagi skripsi, sekarang banyak offline dia ke lab karena dia ambil bioteknologi, yang banyak juga harus ke laboratorium. Jadi sekarang dia skripsi, hampir tiap hari dia ke lab untuk cari data skripsi, seperti itu. Wah, luar biasa. Boleh tanya sedikit Bu ya, Gerva ya anak yang pertama berarti di Jerman. Berarti Gerva harus menguasai bahasa Jerman ya Bu, atau bahasa apa Bu di sana? Jadi gini, ternyata dia itu untuk S2 cukup bahasa Inggris saja, jadi tidak menguasai bahasa Jerman ketika dia pergi. Nah, sambil kuliah di sana disediakan kursus bahasa Jerman. Jadi dia tidak membutuhkan waktu khusus untuk kursus bahasa Jerman, tetapi dia pakai bahasa Inggris. Puji Tuhan, dia tidak kursus bagaimana bahasa Inggris, ya memang dasarnya juga ada di Tarsisius Vireta ini kan ada pelajaran bahasa Inggris, ya dia perdalam dengan belajar sendiri seperti nonton dan sebagainya. Nah, seperti itu. Wah, luar biasa ya Bu Winda ya, Gerva, Valeri ya, sukses ya. Terima kasih Bu Winda. Sama-sama.
Berikut kepada Ibu Lydia, silakan perkenalkan. Oke, terima kasih ya Ibu Femi. Ya. Nama saya Lydia Senduk dan saya dikaruniai 2 orang putra. Yang pertama Miracle David Sayo dan kedua Daniel Marcel Sayo. Jadi saya selalu di rumah dibilang jadi ratu sendiri karena Jadi nggak ada cantik saingan, sendiri. cantik sendiri ya. Dan kalau Miracle dan Daniel kalau Miracle itu dari TK, dari playgroup, playgroup sekolah di tempat ini sampai tamat SMA. Kalau Daniel dia dari TK sampai juga tamat SMA. Jadi anak-anak saya benar-benar alumni Murni ya. murni, dan bagi saya ini saya sangat bersyukur ya bisa menyekolahkan anak-anak tempat ini. Miracle setelah tamat dari Tarsisius Wireta dia lanjut kuliah di Universitas Esa Unggul di Jakarta dan dia ambil bisnis Mandarin. Jadi 1 tahun di Esa Unggul Jakarta dan 3 tahunnya di Cina Nanjing. Wow. Di Nanjing, Cina. Seharusnya sampai dengan wisuda dia harus di sana, tetapi karena pandemi jadi baru 2 tahun kuliah di sana, kemudian tahun lalu kembali ke Indonesia dan jadi menyelesaikan di Indonesia sampai dengan wisuda. Dan sekarang ini dia sudah bekerja, jadi dia baru lulus baru di wisuda, beberapa minggu kemudian dia sudah dapat tawaran pekerjaan di IMIP ya, tambang nikel yang ada di Sulawesi Tengah sebagai translator. Wah, Mandarin ya Bu ya. Luar biasa. Ibu. Dan kalau buat Daniel, dia sekarang di Untar jurusan hukum. Dari ahli hukum. Waduh, terima kasih ya Ibu Winda dan Ibu Lydia memperkenalkan anak-anaknya yang pernah disekolahkan di Tarsisius Wireta, yang tentunya menjadi dasar ya Bu ya. Kalau Gerva di Jerman, dasarnya bahasa Inggris yang didapatkan dari sekolah Tarsisius, kemudian Miracle yang pernah sekolah di luar bahasa Mandarin, karena kita kan di sini memang ada bahasa Mandarinnya Bu dulu ya. Jadi dari TK dari sudah TK. dapat pelajaran Mandarin. Jadi saya juga perhatikan bahwa di zaman sekarang ini Mandarin sangat diperlukan ya. Apalagi di dunia bisnis banyak yang harus berhubungan dengan Mandarin. Jadi jika anak-anak kita atau orang tua yang punya anak-anak mau memperdalam Mandarin, itu sangat bagus sekali gitu, di zaman sekarang. Wah, terima kasih ya Bu Lydia dan Ibu Winda. Untuk kita lebih memperdalam bincang-bincang kini, karena kita kan punya tema ya, peranan orang tua dan peranan guru untuk kesuksesan anak-anak ya. Dalam perkenalan aja tadi sudah menunjukkan bagaimana peranannya orang tua ya. Boleh tahu Bu ya, motivasi apa yang muncul dalam diri ibu atau mungkin dari ayah dari putra-putri untuk menyekolahkan mereka di Tarsisius? Boleh Ibu Winda dulu ya, motivasi apa? Tentu selain dekat, itu pertama dekat. Kedua, pasti saya di waktu SD juga sekolah Katolik ya, di kampung di Singkawang ya. Dan saya tahu bahwa sekolah Katolik ya, terutama Tarsisius ini pasti punya disiplin ya, disiplin yang bagus gitu ya, terus spiritualnya juga bagus gitu ya, mengajarkan iman yang baik kepada anak-anak ya. Tetapi memang berdasarkan iman Katolik, tetapi tidak memaksakan orang harus masuk Katolik seperti itu. Jadi saya bersyukur sekali anak-anak bisa saya bersyukur ya, di dekat kami, di komplek kami ada sekolah Tarsisius yang saya sudah percaya dan juga sudah punya nama gitu ya. Dan saya nggak perlu lagi mencari sekolah yang jauh-jauh karena di dekat saya pun sudah ada sekolah yang bagus seperti itu.
Terima kasih Bu Winda. Kalau Ibu dia gimana Bu? Motivasi apa yang membuat Ibu memilih sekolah Tarsisius, sekolah Katolik yang bukan seiman dengan Ibu kan? Ya, silakan. Saya sekeluarga tinggal di Tangerang ini sudah sejak 25 tahun yang lalu ya. Dan anak-anak saya lahir semua di Tangerang. Sejak saya tinggal di komplek perumahan ini, saya memperhatikan nih sekolah Tarsisius sangat bagus ya di masyarakat. Citra atau nama sekolah Tarsisius ini namanya baik, dan tamatan-tamatan alumni dari Tarsisius juga anak-anaknya juga semua punya hal-hal yang luar biasa yang dibanggakan ya. Sehingga sejak anak masih kecil itu saya bilang ke suami saya, kalau anak-anak mau masuk sekolah dari TK, anak-anak harus sekolah di Tarsisius. Dan benar apa yang saya imani, yakini itu terjadi ya. Mulai anak saya Miracle, dia sekolah di Tarsisius. Dan karena memiliki citra dan nama baik, itulah yang mendorong saya dan mempercayakan anak-anak untuk sekolah di tempat ini. Selain itu saya melihat Tarsisius ini memiliki fasilitas penunjang yang baik dalam proses belajar mengajar, dan ini sangat dipentingkan dan dibutuhkan, dan juga dekat dari rumah ya. Jadi sangat menolong bagi kita orang tua untuk ngantar jemput anak-anak, tidak terlalu terbuang waktu banyak. Dan anak-anak juga sangat bangga menjadi alumni. Alumni Tarsisius Vireta. Terima kasih Bu ya. Banyak anak dari TK, dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan Bu, bahwa ini kan keinginan orang tua ya. Pastikan orang tua punya tujuan yang baik buat anak-anaknya, karena memang pendidikan yang pertama dan utama kan dari orang tua. Itu mungkin TK, SD, itu orang tua yang menginginkan. Nah, setelah dia masuk SMP, SMA, anak-anak kan sudah punya keinginannya yang kita tidak boleh paksakan atau kita nggak boleh larang-larang. Nah, apakah anak-anak Ibu memang berkeinginan ke sini atau karena memang keinginannya Ibu sendiri untuk masuk di sini sampai SMA, sampai tamat gitu loh Bu? Bagaimana Bu? Memang kemauan mereka sendiri. Karena kalau anak-anak nggak mau, saya paksa, pasti mereka nggak akan nyaman sekolah di tempat ini kan. Jadi itu memang dari hati mereka, berarti mereka sudah senang, sejahtera lah sekolah di tempat ini dan nyaman, sehingga nggak akan berpaling ke lain hati. Dan mereka bilang nanti aja mah kalau tamat SMA baru kita keluar dari Tarsisius, dari Vireta ini, baru cari kuliah di tempat lain. Kecuali kalau Tarsisius Vireta punya perguruan tinggi ya Bu ya. Terus ya. Wah, luar biasa Bu, doain Bu semoga kedepannya kita punya seperti itu ya Bu. Baik, Ibu Winda, kira-kira mungkin bisa ceritakan bagaimana Ibu mendampingi anak-anak dalam belajarnya di rumah. Kalau jelas ya, dulu sekolah di Tarsisius, tapi kan zaman sudah berubah Bu dengan keadaan mereka. Tadi mengatakan bahwa anak yang kedua itu sempat online, terus offline. Pasti ada kesulitan-kesulitan yang ditemukan, dan bagaimana sebagai ibu untuk mendampingi mereka sehingga bisa sukses lah ya Bu ya, seperti itu. Jadi memang sih kita bersyukur Bu ya, jadi anak-anak kami ini kan udah kuliah ya, sehingga mereka tidak merasakan sekolah online yang SD yang memang mungkin yang masih teramat sangat butuh pendampingan orang tua. Nah, memang sekarang dia kuliah juga online selama 2 tahun pandemi, kuliah online. Tetapi sebagai kami orang tua ya, dari kecil memang mendampingi mereka secara mandiri. Jadi kami selalu mengajarkan mereka tuh ya harus disiplin ya, mandiri. Jadi waktu mereka pertama kali, kalau kami mereka pertama kali susun buku waktu SD, ya saya ajarkan cara susun bukunya seperti ini. Misalnya dulu kan ada nomor-nomornya tuh, nomor 1 bahasa Indonesia, nomor 2 itu cara susun buku, kita kasih tahu. Tapi kita suruh BAB, ini nomor 1 apa? Ini itu daftar pelajaran dari sekolah. Nah, kita ikutin aja kalau sekolahnya
apa yang dikasih kita ajari seperti mereka begitu. Terus lama-lama kita dampingin, ya terus kita memuji bahwa kamu sekarang sudah pinter loh. Kayaknya kamu udah bisa dari hidupku sendiri. Dia mulai seperti itu. Jadi kalau saya mengajarkan anak-anak itu belajar mandiri, bertanggung jawab, ya tentu dia harus hormat pada guru-gurunya dan juga orang tuanya gitu ya. Terus pertama pasti iman ya. Mereka harus selalu bersyukur ya, harus mengandalkan Tuhan, itu yang satu. Sehingga kalau misalnya dia punya kesulitan namanya hidup, namanya sekolah, pasti ada bukan hal yang terus mulus-mulus aja gitu ya, sehingga dia ada tempat untuk dia mengandalkan gitu ya. Jadi kami mengajarkan mereka disiplin, bertanggung jawab. Apa yang dia terima tugas dari guru itu adalah tanggung jawab dia yang harus dia selesaikan. Karena tanggung jawab, saya selalu bilang tanggung jawab seorang murid adalah belajar. Karena kalau guru kasih tugas, ya itu artinya tanggung jawab kamu harus diselesaikan tugas itu. Kalau tidak mengerti, ada kendala, kamu boleh nanya, kamu boleh. Jadi kita sebagai orang tua ya mendampingi saja seperti itu. Berarti orang tua juga boleh dikatakan belajar juga ya, karena anak dapat tugas dari guru, dia belum tentu mungkin bisa. Ibu atau bapak membantu, mendampingi dengan mengajarkan. Apa ada kesulitan, Bu? Tentu waktu SD itu ya tidak banyak kesulitan. Kalau udah masuk SMP, nah kalau menurut saya kalau kita sudah mendidik anak dari kecil dia mandiri, dia bisa belajar sendiri. Ketika SMP dia sudah tahu, misalnya dia punya kesulitan, kalau misalnya orang tuanya tidak bisa ngajarin, dia udah tahu, dia misalnya besoknya nyari gurunya atau apa gitu ya. Misalnya kalau dia kurang tahu, kita kalau bisa kita bantu. Menurut kami orang tua itu mungkin tidak selalu mendikte, selalu harus mengajarkan bagaimana, tetapi mendampingi. Kadang-kadang anak-anak itu lebih kadang-kadang hanya butuh pendampingan. Iya, betul. Terima kasih, Bu Winda. Kalau Ibu Lydia gimana, Bu? Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak dalam belajar, Ibu membantunya dengan cara bagaimana sehingga anak itu bisa berhasil atau bisa mengerti pelajaran yang diberikan oleh guru sampai di rumah? Kalau saya, mungkin pengalaman saya pada saat Miracle, saat SMP dulu ya, dia pernah mengalami masa-masa yang begitu sulit di dalam dia menerima pelajaran. Bahkan saya ingat mendekati kenaikan kelas, saya pernah dapat surat dari guru, dan itu dibawa ke Miracle. Dia katakan, Ma, ini ada surat dari sekolah, dan Mama harus menghadap ke wali kelas. Saya tanya, ini surat apa? Dia katakan, aku juga nggak tahu, Ma, tapi Mama harus hadir ya sesuai dengan jam yang ditetapkan. Lalu saya hadir dengan bertanya-tanya ada apa gitu ya. Ternyata sesampai di sekolah, wali kelas menyampaikan kepada saya bahwa Miracle nilainya sangat kurang, dan jika Miracle tidak perbaiki, takutnya dia tidak naik kelas. Dan kemudian akhirnya saya sampaikan kepada guru, terima kasih untuk perhatiannya. Bagi saya itu sebuah bentuk perhatian yang begitu baik dari guru untuk anak saya ya. Dan saya sampaikan hal itu kepada Miracle, saya nggak tutupin. Saya katakan, Miracle, kamu dapat teguran. Jadi kamu, Mama saya kasih semangat ke dia ya. Kamu bukan anak yang bodoh. Mama tahu kamu itu anak yang pintar. Tetapi hari-hari itu dia sangat terikat dengan PlayStation ya. Jadi kadang pulang sekolah yang ada di kepalanya belum buka baju, belum talin baju sekolah sudah main PlayStation. Kalau enggak, dia ke rumah teman, main bareng-bareng teman-teman. Jadi enggak ada kesempatan untuk belajar lagi, bikin PR. Jadi banyak terkendala gitu pelajarannya. Jadi saya katakan, kamu bukan anak yang bodoh, kamu anak pintar. Asal kamu mau berusaha dan mau belajar. Dan saya kasih semangat ke dia, dan dia sempat hampir menangis. Dia katakan, Ma, kira-kira aku bisa naik kelasnya. Saya katakan, kalau kamu berusaha, kamu pasti bisa. Jadi saya kasih semangat dia, saya push. Dan saya lihat gairahnya mulai naik, walaupun tidak semudah yang kita bayangkan, itu butuh proses, butuh waktu. Tetapi mungkin bagi ibu-ibu juga yang memiliki kesulitan kepada
menangani anak-anak yang mirip ayah misalnya ya, walaupun persoalannya beda, jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat, kasih semangat anak-anak. Dan ternyata dia mau berusaha, saya kasih semangat, dia mau berusaha, dan terlihat pada saat dia SMA dia malah masuk 10 besar ya. Nah, itu sudah di-push dari SMP, dan saya katakan thank you banget buat guru-guru yang begitu memperhatikan, bukan saja tentunya kepada anak saya, tetapi kepada semua murid-murid. Dan saya lihat artinya sekalipun nilainya kurang, dia tidak merasa takut ke sekolah, berarti dia tidak ditekan oleh guru-guru kan, tidak diperlakukan dengan tidak baik, atau tidak ada perbedaan dari anak yang mungkin masuk 5 besar dengan anak yang mungkin saat itu berarti kurang lebih dia 3 besar dari belakang mungkin ya, sampai hampir nggak naik. Dia tetap diperlakukan dengan baik, diberikan perhatian yang baik, dan itu memotivasi dia untuk semangat belajar. Ya. Nggak akan pernah saya lupa pengalaman adalah guru yang baik. Tapi memang luar biasa ya Bu ya, keinginan anak untuk main PlayStation di zaman sekarang juga kan itu luar biasa, susah untuk menghilangkan. Tapi itulah yang saya rasa salut dengan ibu ya, bagaimana motivasi ibu yang mengalahkan keinginannya untuk main game. Kalau zaman sekarang, zaman online, anak-anak lebih cenderung dengan TikTok lah atau game apalah. Tapi itu yang luar biasa dari ibu yang patut kita syukuri, bahwa ibu mampu motivasi ibu bagaimana pendekatannya kepada anak, dan anak itu mengikuti apa yang diinginkan karena demi kesuksesannya. Luar biasa ya. Boleh saya tambahkan? Boleh Bu, boleh. Jadi juga saya lihat juga kalau di Tarsisis ini selain pelajaran akademiknya yang baik buat anak-anak, juga ada pelajaran kerohanian yang sangat baik. Anak-anak kan ikut retreat ya. Di masa SMP kadang retreat berapa hari kan ke puncak. Ada retreat ya. Dan mereka dapat pembekalan rohani. Bahkan saya pernah dapat surat cinta dari anak saya. Wah, itu haru dia. Dan saya tahu dia menulis itu dengan begitu tulus ya. Dan setelah dapat pembekalan dari retreat. Jadi hal rohani juga anak-anak dapatkan. Dan di rumah saya juga sebagai orang tua, kami didik anak-anak kami untuk yang terutama mereka harus takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, punya integritas yang begitu baik, karena di zaman sekarang mau cari orang pintar itu banyak, tetapi mau cari orang yang berintegritas, punya kejujuran, bisa dipercaya itu tidak banyak. Nah, saya katakan kalau kamu punya skill, keahlian, kepintaran ditambah dengan integritas yang baik, kamu nggak akan pasti akan kepake di mana aja. Dan dengan bekal rohani yang saya tanamkan kepada anak-anak, pada saat saya akan melepas Miracle ke Nanjing, ke Cina, itu bukan hal mudah bagi saya ya. Betul. Itu hal begitu berat, pertama kali anak saya terpisah dari saya. Tetapi saya berdoa sama Tuhan, jaga anak saya, dan kemudian yang membuat saya berani melepas anak-anak karena mereka sudah dibekali dengan pembekalan rohani. Dan saya percaya sekalipun dia jauh dari saya, belajar di negeri orang, dia tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan ternyata dia pernah saksikan kepada saya pada saat dia pulang ke Indonesia, dia pernah bilang, "Ma, aku sebenarnya pernah diajak teman-teman untuk dalam pergaulan untuk berbuat hal negatif gitu ya. Tetapi dia memilih untuk enggak berpengaruh." Dan jadi pembekalan rohani juga sangat penting buat anak-anak kita. Seperti Ibu Winda, anaknya yang sekolah di Jerman, pasti merasakan perasaan seperti yang saya alami, ada rasa kekhawatiran. Tetapi dengan kita tahu kita melepaskan anak kita seperti apa dia ya, itu meringankan kita. Jadi bagi orang tua, kalau masa kecil itu memang kita butuh lebih banyak waktu buat anak-anak ya, tapi ada sampai masa satu titik mereka harus kita lepas ya, dia harus mandiri. Memang dasar yaitu pendidikan TK, SD, SMP itu adalah pendidikan dasar untuk membangun kemandirian sehingga dia dewasa bisa dilepas, dan kita walaupun ada kekhawatiran kita tidak terlalu khawatir ya, apalagi ya lepasin anak ke Jerman, lepasin anak pergi ke mana Cina sana, pasti kekhawatiran itu ada. Tapi Ibu punya kebesaran hati dalam doa ya kan.
Boleh tahu Bu, selama anak Ibu, mungkin juga Gerva di Jerman, apa mereka punya keluhan bagaimana menghadapi hidup ya, hidup pergaulan dengan teman-teman kuliah ya kan, beda ya pergaulan sejak dia di SD, SMP dengan anak-anak sebaya dengan pergaulan di luar sana. Apa tips apa yang Ibu berikan selain yang mungkin doa tadi ya, kekuatan buat mereka sehingga mereka punya kepercayaan lah, artinya saya harus mempertanggungjawabkan itu kepada orang tua yang sudah menyekolahkan sampai jauh-jauh ya Bu ya. Iya. Tips apa Jadi, kira-kira? Hampir setiap hari saya telepon dia atau video call, atau kalau tidak saya WA. Dan isi WA itu saya kasih semangat dan saya selalu ingatkan, mereka jangan lupa berdoa ya, berdoa karena mama papa begitu terbatas untuk menjaga kamu di sana. Tetapi dengan doa, hubungan kamu yang baik dengan Tuhan, mama papa yakin kamu akan baik-baik di sana dan kamu bisa memilihlah yang terbaik buat kamu. Dan akhirnya dia sendiri bisa mengambil keputusan untuk bisa memilih pergaulan yang baik, pergaulan yang benar, dan terbukti dia bisa menyelesaikan perkuliahan di sana dengan baik. Nah, itu betul, luar biasa ya. Jadi memang nilai sosial, nilai spiritualitas itu harus ada dan Ibu udah terapkan ya, mungkin itu memang ditanamkan dari sekolah SMP, SMA dulu ya, dan itu ternyata bermanfaat ya bagi Ibu dan bagi anak-anak. Sangat bermanfaat. Ya. Gimana Bu kalau Gerva di Jerman sana, apa ada rasa pengen pulang, pengen ketemu, karena kan anak tua ya, anak pertama pasti kedekatan dengan orang tua itu pasti sangat luar biasa. Karena mungkin karena Gerva udah tua ya, jadi dia udah jauh lebih dewasa gitu ya. Karena dia yang mau ke sana juga dia sendiri. Oh. Seperti yang saya bilang kan, dari kecil ya kita selalu bilang dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia tugasnya dia. Jadi karena dia yang mau, jadi dia tidak terlalu banyak mengeluh. Cuman selalu saya bilang kalau anytime kamu mau ngomong, kamu pasti bisa telepon. Ya, karena sekarang juga dibantu dengan media sosial yang begitu gampang, bisa video call gitu ya. Jadi kalau ada kesempatan misalnya saya kalau telepon dia nggak angkat, artinya dia lagi sibuk. Jadi kalau misalnya dia lagi nggak sibuk, pasti kita video call seperti itu. Jadi dia tidak bagaimana mengeluh gitu ya. Meskipun dia waktu subuh dia mesti bangun untuk mengantar koran, kan dia mesti mencari biaya hidup untuk dia, untuk lompat koran. Dia subuh bangun, dia tetap lakukan dengan sebenarnya kalau kita sebagai orang tua kan kadang-kadang merasa gitu ya, tetapi saya bilang nggak apa-apa kan kok, nggak apa-apa mami, hitung-hitung kayak olahraga. Kalau nggak kayak gini kan juga nggak olahraga. Jadi dia subuh dia jalan kaki ngantar koran, kemudian dia pagi dia pulang, dia tidur dulu, nanti agak siangan kan kuliah kan nggak pagi-pagi kita, seperti itu. Jadi dia bisa memotivasi dirinya sendiri sejauh ini. Tapi luar biasa ya, Luar biasa. maksudnya kalau mungkin di rumah anak mama semua sudah disiapin gitu ya, sekarang jadi mau mandiri berjuang ya. gitu, antar koran, terus masak sendiri. Dia jarang makan di restoran karena mahal katanya. Jadi dia beli misalnya kentang, beli banyak-banyak, kalau banyak kan dapat diskon. Jadi dia masak sendiri. Luar biasa ya. Ya berhasil bagaimana sih belum kelihatan Bu, cuman ya kalau ditanya apakah dia bisa survive sekarang ya seperti itu. Puji Tuhan ya. Pengalaman kemandirian anak saya juga yang didapat tentunya dari sekolah di tempat ini dasarnya ya. Sekarang kan dia kerja saya bilang di Sulawesi Tengah, di tambang nikel, dan sekarang dia harus mandiri, dia harus atur waktu kapan masuk kerja, dan kemudian dia memang tinggal di mes, semua disiapkan makan pagi siang malam, tetapi untuk cuci baju dia harus cuci sendiri walaupun pakai mesin, tapi kan semua itu dia harus atur waktu yang biasanya
baju asal lempar, setelah pakai langsung selempar, tahu-tahu udah rapi, Mamanya yang cuci. mamanya yang cuci. Dan sekarang dia Belajar sendiri. dia belajar sendiri, dan saya bilang, Ray, ngerti ya sekarang bagaimana sulitnya mencari uang. Iya Mas, ternyata nggak mudah cari uang. Jadi lewat itu kan dia belajar untuk mengelola keuangan juga dengan baik ya. Dan saya percaya anak-anak itu walaupun dari kecil agak manja, tetapi kita didik dengan mandiri, lama-lama setelah besar bisa juga dia Ya. mandiri gitu. Betul, karena memang dari cerita Ibu tadi kan anak-anak sudah ditanamkan kemandirian, dan Ibu mengatakan bahwa nggak selamanya kamu dibantu atau didampingi mama, karena suatu ketika nanti kamu harus mandiri. Ya, itulah yang mungkin menjadi satu motivasi bagi anak-anak sehingga mereka belajar untuk bertanggung jawab dan bisa mandiri untuk hidupnya sendiri ya. Jauh dari orang tua itu sulit lah ya, tapi dengan mungkin kepercayaan dari Ibu sehingga mereka bisa sukses, sudah tamat, dan ini Gervanya yang masih di sana. Ya, itu yang harus kita syukuri, Bu. Oke, ya Bu, tadi ada tambahan lagi ya. Ya, Bu. Kan tadi saya udah jalan-jalan, tadi sudah cerita bagus ya, udah banyak sekali perkembangan seperti untuk protokol kesehatan untuk zaman sekarang ini gitu ya. Yang mana kan dulu anak-anak kami di sini kan masih belum pandemi, Ya. jadi belum kelihatan banyak wastafel dan segala macam, dan tentu di zaman itu juga mungkin masih berkembang. Tapi saya lihat, saya udah Lambangan kan nggak ke taksi, tapi saya lihat di sekarang udah banyak sekali perkembangan. Nah, saya rasa tidak banyak saran yang bisa saya kasih, tetapi ya saya rasa yang mungkin yang sangat perlu entah dibekali atau ditambahin, atau juga mungkin sudah ada ya, seperti bahasa ya, kayak bahasa Inggris dan bahasa Mandarin ya, mungkin guru-gurunya ditambahin yang lebih, yang mungkin yang skillnya yang bagus, sehingga itu kan juga bisa membuat anak-anak lebih go internasional ya Bu ya, yang dimana sekarang tuntutan zaman yang seperti itu. Tapi saya bersyukur, saya dengar juga saudara SD sudah ada beberapa pelajaran seperti yang saya bilang, bahwa sudah ada yang pakai bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya, syukur-syukur nanti juga ada yang bahasa Mandarin ya Bu ya. Saya berharap itu terus bisa berkembang seperti itu. Dan saya bersyukur anak-anak sekolah di sini, anakku dua-duanya sekolah di sini, mendapat pelajaran juga sangat bermanfaat, sehingga mereka meneruskan studinya sekarang, seperti mereka juga dikasih kesempatan untuk aktif di OSIS ya, sampai sekarang seperti tadi mungkin Daniel juga masih MC, sama Valeri juga ya, sama Gerva juga lanjutan kuliah juga masih begitu aktif ya. Itu tentu pasti tidak lain tidak bukan juga dari jadi sekolah yang tapi mereka yang kami titipkan sebelum dia kuliah. Nah, tadi apa Bu, pendampingan ya? Ya. Nah, untuk orang tua yang masih punya anak sekolah di kereta gitu ya, memang sekarang pandemi kan belum selesai ya. Kita berharap dan sangat berdoa agar pandemi ini segera selesai, sehingga kita bisa kembali sekolah normal. Tapi saya juga dengar bahwa Hireta ini kan sudah buka sebagian ya Bu ya, yang kita bilang onsite atau offline ya, yang sudah tatap muka. Nah, Bapak Ibu kalau memang sudah dikasih kesempatan jatah anaknya tatap muka lah ya. Jadi agar bisa bersosialisasi dengan teman-temannya gitu ya. Jangan kita memang ya selama pandemi kan kita di rumah aja, ibadah di rumah, sekolah di rumah, bisa bangun siang-siang, mungkin di atasnya pakai seragam, di bawahnya pakai celana pendek gitu ya. Mungkin sudah keenakan ya, mungkin bangun tinggal cuci muka seret di laptop gitu ya. Mungkin 2 tahun ini kita sudah keenakan gitu ya, sehingga kita merasa ngapain lagi ya ke sekolah gitu ya, udah di sini aja gitu. Enggak Bapak Ibu, kalau memang dikasih jatah sekolah lah gitu, normal gitu ya. Kan sekolah itu kan bukan hanya pendidikan pelajaran untuk dapat nilai bagus, tetapi kita bisa bersosialisasi sama teman-teman, itu juga pelajaran hidup yang kita mungkin tidak dapat di buku pelajaran seperti itu. Nah, terus
Kalau memang pandemi ini mengharuskan kita online, ya sudah, kita syukuri aja, kita ambil hikmahnya aja. Kalau memang keadaannya seperti itu, ya sudah, kita cari positifnya di situ. Tetapi kalau di masa yang sudah mengizinkan kita masuk sekolah, ambillah kesempatan itu seperti itu. Nah, mungkin ada sebagian mungkin yang saya pengen sekolah offline aja gitu, tatap muka, tapi anak saya mungkin di hari ini masih online gitu. Misalnya jatahnya mungkin saya nggak ngerti bagi-baginya ya Bu ya. Mungkin di hari apa yang anaknya mesti online. Ya sudah, sabarlah Bu, dampingi aja anak-anak, karena memang apa sih? Karena kita ditugas, karena memang kita kan dipanggil sebagai orang tua ya untuk mendampingi anak gitu ya. Jadi dampingi aja mereka dengan mandiri. Tidak berarti kita harus mengajari mereka 1 tambah 1 kita jawab 2. Enggak. Menurut saya kita cukup mendampingi aja, mendidik aja mereka secara mandiri, tapi inisiatif jawaban tetap dari anak-anak, seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Ini bukan mengajari tapi hanya sharing aja, karena memang anak-anak kami pun masih kuliah ya. Dibilang bagaimana istimewa enggak, cuma saya hanya bersyukur aja apa yang sudah didapatkan, yang sampai hari ini dia ikutin seperti itu. Nah, luar biasa. Terima kasih Bu Winda atas masukannya. Bu juga orang tua yang masih sementara menyekolahkan anaknya di sini ya. Ibu Lydia, kira-kira bisa memberi tambahan lagi? Saya Silakan. sependapat saya dengan Ibu Lida, dan tambahan saya, bagi orang tua yang menyekolahkan anak di tempat ini, bahkan yang merencanakan untuk menyekolahkan anak di Tarsius Vireta ini, nggak usah ragu, apalagi kalau sudah tatap muka, karena saya lihat prokes kesehatan ini sangat bagus ya. Di tangga-tangga sudah ada jalur tanda mana naik dan turunnya, toilet juga tadi sudah disampaikan, wastafel sudah lengkap, sudah ada tambahan CCTV yang mungkin perbedaan pada masa anak kami sekolah di tempat ini dengan yang sekarang. Wah, banyak kemajuan. Sekarang sudah ada CCTV, ada wifi setiap kelas, dan juga komputer yang pasti sudah semakin canggih ya. Dan setiap ruangan ada AC, dilengkapi dengan AC, jadi ruangan yang sangat nyaman. Dan juga saya mendengar sekarang perpustakaan sudah perpustakaan digital ya. Jadi betul. Sudah banyak sekali kemajuan, dan bagi mungkin orang tua yang belum mengetahui sekolah Vireta ini lokasinya begitu bagus, halamannya luas, bahkan dilengkapi dengan fasilitas olahraga, ada basket, bulu tangkis, kolam renang juga ya, apalagi futsal, banyak fasilitas yang menunjang ya. Jadi nggak akan menyesal untuk mempercayakan putra putrinya untuk bersekolah di tempat ini. Dan juga mungkin perbedaan di masa anak-anak kami sekolah kan belum merasakan pandemi ya, jadi mereka selalu tatap muka dengan guru. Nah, bagi saya guru itu juga selain dia mengajarkan pendidikan buat anak-anak, guru itu tanpa disadari akan menjadi idola bagi murid-murid, siswa-siswi. Jadi guru juga harus jadi panutan dalam banyak hal tentunya ya, baik dalam berbicara, bertindak, sehingga benar-benar murid-murid akan melihat gurunya, wah ini benar-benar guru yang patut diteladani ya, diteladani. Dan kalau bagi saya sudah merasakan sendiri dampak positif keteladanan dari guru-guru yang ada di tempat ini. Dan bagi orang tua yang mendampingi anak-anak hari-hari ini saat sekolah online itu pasti nggak mudah ya. Dulu mungkin setengah hari anak-anaknya ada di sekolah. Kalau sekarang mungkin dari pagi ada di rumah terus, dan mungkin anak-anak ada yang mulai jenuh belajar online, capek, nggak senyaman saat tatap muka. Tetapi orang tua harus sabar ya, kasih semangat anak-anak, kasih motivasi ke mereka. Dan saya yakin kalau orang tua dengan sabar mendampingi anak-anak, pasti anak-anak akan bisa melewati masa-masa yang sulit ini ya, sehingga mereka boleh sukses dan tentunya akan menjadi kebanggaan orang tua. Amin. Oke Bu, ada satu lagi Bu. Saya agak penasaran. Soal Ibu mengatakan bahwa keteladanan guru adalah pemberi contoh, pemberi teladan, sehingga itu menjadi idola bagi anaknya. Saya mau tanya, kira-kira
di sini Bu, di Sekolah Tarsius Freta, terlebih khusus di SMP, kira-kira ada, menurut Ibu ada idola nggak dari mereka, anak-anak Ibu nih, yang sudah menamatkan dari sini? Kira-kira ada idolanya, keteladanan apa yang mereka dapatkan sehingga membuat mereka itu sangat bangga? Itu Bu. Sering mereka bilang ya guru-gurunya ramah, kadang-kala enak diajak bercanda juga. Jadi kayaknya antara guru dan murid itu ya kalau di kelas ya serius ya, tetapi ada saatnya santai, mereka nggak takut untuk mendekati guru gitu ya. Jadi seperti jadi sahabat juga buat mereka. Sehingga setelah tamat dari Tarsius ini mereka selalu ingat, bahkan nama guru-gurunya Masih diingat? masih diingat ya. Luar biasa. Sampaikan salam buat anak-anak Bu, dari kami guru-guru. Kami juga ingat nama anak-anak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kayaknya waktunya kita sudah dibatasi ya. Ya, Sobat YBHK, kita masih senang sekali berbincang-bincang, apalagi bertahun-tahun tidak bertemu dengan kedua ibu yang hebat-hebat, yang luar biasa, anak-anaknya sukses ya. Tetapi karena kita dibatasi oleh waktu, tapi saya boleh mengambil garis merahnya, kesimpulannya bahwa orang tua dan sekolah perlu kerjasama. Orang tua, guru, sekolah perlu kerjasama yang baik dalam mendidik anak-anak agar dia mencapai kesuksesan. Komunikasi yang baik itu penting ya, walaupun mungkin itu sakit, tapi dengan komunikasi pasti ada solusinya. Seperti itu yang disampaikan oleh Ibu Lydia dengan pengalamannya. Kemudian dari pengalaman dan sharing Ibu berdua bahwa Sekolah Tarsius Freta tidak akan terlupakan di dalam kehidupan Ibu berdua, bahkan pun anak-anak putra-putri yang sudah sekolah di sini, karena dengan kenangan pendidikan yang memuaskan, guru-guru yang ramah. Saya juga tersanjung Bu ya, bahwa saya Ini kenyataan. diingat oleh anak-anak. Terima kasih, salam buat Daniel dan Michael ya. Kemudian sekolah kami selalu up to date, selalu mengikuti perkembangan zaman, dalam arti kita selalu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh orang tua. Situasi pandemi, kita mengikuti protokol kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah. Tuntutannya harus apa? Seluruh vaksin. Dan anak-anak kita Bu, yang saat ini hampir 100%, ya mungkin tinggal 3% lah yang belum divaksin karena ada alasan yang memang perlu kita pertimbangkan, karena memang mereka mungkin ada yang baru sembuh dari COVID, kemudian ada yang memang ada mungkin harus ada observasi dokter untuk bisa menerima vaksin, tapi itu hanya hitungan nggak sampai 10 Bu. Itu berapa persen ya? Hebat, ya. Berapa? Nggak sampai 10. Tapi mereka orang tua berjanji kalau sudah ada keterangan dokter, mereka tetap akan memvaksinkan anaknya, karena anak divaksin itu kesehatan buat anaknya sendiri. Ya, orang tua kan pasti sayang dong sama anaknya. Apalagi sekarang masa pandemi, kita juga harus tetap berjaga-jaga, tetap mematuhi aturan pemerintah agar supaya kita selalu sehat ya. Kemudian Sobat YBHK, pendidikan yang utama dan pertama adalah keluarga. Sekolah adalah tempat perpanjangan tangan dari orang tua, yaitu pendidikan formal, agar supaya terjadi keseimbangan, anak bertumbuh, berkembang sesuai tujuan pendidikan, yaitu memanusiakan manusia, agar supaya anak kita menjadi sukses ke depannya. Sukses berada di tangan orang tua dan sekolah. Terima kasih Sobat YBHK. Waktu kita sudah habis. Sampai jumpa lagi pada episode podcast berikutnya.